Oke teman-teman, jadi di sini aku akan sedikit ngasih tahu ya, atau sedikit ngasih tutorial lah bahasanya. Pemasangan underbone Bipro di motor CBR 150, terutama di CBR 150 K45G yang aku pakai. Sebenarnya kurang lebih sama sih, K45G, N ataupun R. Paling yang sedikit beda tuh di K45R yang versi ABS gitu, karena versi ABS kan pengirimannya ini kan ABS, jadi agak sedikit lebih ribet gitu. Jadi banyak yang nanya ya sebenarnya, underbone Bipro ini PNP nggak sih dipasang ke ini, ke CBR 150 gitu. Dan ada juga yang banyak yang ngeluh gimana cara pasang kutikan underbone Bipro supaya undercoilnya itu tetap kepasang gitu. Karena kebanyakan kalau underbone Bipro dipasang itu undercoilnya nggak bisa dipasang, kalaupun mau dipasang itu harus dicowak gitu. Nah, jadi kurang lebih penampakannya seperti ini ya underbone Bipro-nya ya. Nih, ini yang sebelah kanan. Kalau sebelah kanan sih sebenarnya nggak begitu ini ya, cuman ada sedikit beberapa penyesuaian gitu di sebelah kanannya. Dan kalau di sebelah kiri yang banyak PR-nya ya sebenarnya di bagian kiri, ha nih, tuh tetap kepasang kan ininya undercoilnya, dan kutikannya pun masih tetap kepake bawaan dari Bipro-nya tuh. Nah, gimana cara cara masangnya gitu supaya nggak perlu cowak-cowak ya kan, nggak perlu cowak undercoil dan tetap masih bisa pakai kutikan bawaan Bipro. Jadi pemasangannya tuh aku gini. Ini kan yang standar ya. Nah, yang standar nih, ini kutikan yang standar, dan ini apa namanya, yang bawaannya motornya gitu. Dan ini punya Bipro. Ini bawaan standar. Jadi ternyata bawaan dari CBR 150 K45G, kayaknya K45N sama R itu kurang lebih sama lah. Di bawaan motornya itu tuh di ujung sini itu bautnya tuh nyatu ini. Jadi yang standar ini nih, yang standar ini bawaan motornya itu ternyata ininya tuh nggak dibaut gitu. Jadi dia itu ditanam. Nah, cara cara masangnya underbone ini sebenarnya ada beberapa cara ya untuk bisa kepasang undercoilnya, tetap kepasang. Yang pertama itu kita bisa make caranya gini. Ini agak ekstrim sebenarnya yang pertama ini. Jadi kan bautnya bolak-balik ya ini. Jadi baut apa namanya punya CBR ini nih agak aneh sebenarnya ini. Jadi dratnya tuh drat kebalik ininya. Muternya ke kiri tapi dia ngencengin ke kanan. Biasanya kan kalau ngencengin ke kanan, kalau mau ngendorin ke kiri. Kalau ini kebalikannya gitu, karena dratnya memang drat kebalik gitu. Nah, sedangkan bawaan CBR bawaan underbone Bipro-nya itu tuh dratnya itu ke kanan semua, sedangkan yang ini di ujung ini harus ke kiri untuk ngencenginnya. Jadi kan nggak bisa. Nah, salah satu caranya, ini agak ekstrim cara yang pertama. Itu kalian bisa ini apa namanya? Ini tuh dratnya itu di apa namanya, kalian harus nyari baut ya kan, baut ini yang apa dratnya itu berlawanan. Nah, jadi kalian butuh baut tapi kepalanya tuh dibuang. Yang kalian butuhin cuman dratnya aja. Jadi bautnya itu kalian potong, kalian ambil dratnya aja, terus kalian las di sini, di ujung sini gitu. Tapi di ujung di ujung punya Bipro-nya ini. Jadi kutikan punya Bipro ini kalian las pakai ujungnya ini. Ujungnya baut yang kebalik kayak gini. Kalian potong, kalian las, terus baru bisa kepake, bisa kepasang. Dan itu tanpa harus ngerusak tanpa harus ngerusak baut kayak gini nih, yang bawaan motornya. Nah, tapi menurutku itu kurang safety ya. Kurang safety karena apa? Karena harus dilas gitu. Jadi bautnya tadi kan harus dilas dulu gitu di ujung ininya, di ujung kutikan punya Bipro-nya itu. Kayak apa ya? Nanti suatu saat bisa lepas gitu loh kalau las-lasannya kurang ini. Jadi aku cari amannya aja. Nah, gimana caranya? Kalau underbone Bipro, bawaan Bipro kan ininya panjang banget nih. Nih kutikannya nih. Jadi kalau dipasang tuh dia tuh kayak gini nih. Nongol gini dia. Nah, makanya undercoilnya nggak bisa kepasang gitu. Nah, cara yang aku pakai itu kayak gini.
ngerusak ini apa namanya, ngerusak yang bawaan ini, apa nama bahasanya, apa ya, kutian atau apa ya, pokoknya inilah yang bawaan dari motornya ini kita tetap pakai itu, ya kan. Kita copot ini nih. Berhubung ini bautnya itu baut tanem, ini bukan baut yang bisa dibuka pakai kunci, dia baut tanem, bawaan dari ininya, bawaan dari CBR nya. Jadi mau nggak mau harus digerinda ini nih, kayak bekas dicowakan gitu kan. Nih, apa sih, tuh nih, dia harus dicowak gitu. Nah, habis digerinda terus dipukul baru dia mau lepas gitu. Nah, nanti kalau udah lepas kita make yang bawaan dari ini, dari apa, underbone Bipro nya. Nah, kalau kita langsung pasang setelah ini terpasang ya, setelah ini terpasang terus kita make kutikan dari Bipro nya ini langsung dipasang, dia natap ke sini nih. Dia natap ke ini, ke apa sih namanya, rangkanya nih. Dia natap ke rangkanya. Karena apa, bawaan dari Honda ini, bawaan dari CBR-nya ini, dia itu besinya tuh nggak nongol kayak gini dia. Dia tuh apa, lebih ke dalam gitu, nah kayak bengkoknya cuman dikit gitu. Jadi mau nggak mau harus diganjel pakai ring. Kalau aku ganjelnya pakai ini sih, pakai apa? Pakai mur. Jadi ada apa? Mur kayak gini nih. Nih, aduh kok nggak fokus sih. Mur kayak gini nih, ini nih. Mur kayak gini, ya kan? Aku pakai sekitar 2 atau 3 biji, aku lupa kemarin. Pokoknya pakai mur ini. Kan masang kutiannya ini kan ada baut panjangnya kan. Nah, baut panjangnya itu kita ganjel pakai ini, pakai mur ini di bagian sebelah kirinya, supaya ini kutiannya tuh bisa agak keluar, biar nggak ke dalam sana. Kan kalau ke dalam kena ini ya, kegesek sama ini, sama rangkanya ini. Jadi dia itu apa namanya, harus diganjel pakai mur itu sebelah kirinya, sebelah kiri bagian ininya itu, biar ininya tuh bisa agak keluar gitu. Terus sudah tinggal pasang aja gitu. Dia aku ganjel pakai apa, pakai mur berapa ya, lupa aku, mur 8 atau 10 gitu ukurannya, lupa aku. Pokoknya itulah, kalau nggak 8 10 aku ganjel sekitar 2 atau 3 supaya ininya bisa keluar gitu. Nah, sebenarnya ini nggak perlu dicowak ini sebenarnya. Ini cuman ini aku beli undercoilnya ini kan second nih, bukan bawaan dari motornya ini. Jadi aku beli second, copotan dari motor lain, dan aku pas beli itu udah dicowak kayak gini. Katanya dia sebelumnya pakai undercoil gitu, apa pakai underbone, jadi di ini apa, dicowak sama dia. Padahal sebenarnya nggak perlu dicowak kayak gini nih. Tuh masih jauh banget kan sebenarnya jaraknya kan. Dan ini jaraknya tipis banget nih, apa namanya, kutiannya nih, tuh tipis banget nih. Kalau murnya mau ditambah lagi bisa, dia nanti agak geser lagi ke kiri. Tapi sebenarnya ini sudah pas sih, udah nggak apa ya istilahnya ya, nggak kegesek sama itu, sama rangkanya, cuman tipis aja gitu dia gitu. Jadi memang apa namanya, agak sedikit ini ya, ribet di bagian sininya. Sebenarnya nggak ribet loh kalau bawaan dari ini, kutikan ini apa, bawaan dari CBR nya tuh nggak baut ini, nggak baut tanam, itu sebenarnya gampang, tinggal lepas aja ini, terus kita pakai ini, pakai punya ini Bipro gitu. Sebenarnya sesimpel itu. Karena bawaan dari ini kayak gini nih, bawaan dari Bipro nya tuh panjang banget, dia memang agak terlalu keluar dia gitu. Itu apa, penyesuaian yang sebelah kiri ya, memang yang sebenarnya agak ribet tuh di sebelah kiri. Tapi setelah terpasang ya kayak gini, aman dia tuh, undercoilnya bisa kepasang. Dan ini menurutku cara yang paling safety dibandingkan cara yang tadi, yang harus cari mur apa, cari ini apa namanya, baut, dan kita ambil dratnya aja, kita potong kepalanya, terus kita las di ini, di bagian itu, di bagian apa namanya, kutikannya itu. Dan itu kayaknya menurutku agak sedikit ini, lebih baik aku ngerusak ini sih, ngerusak apa namanya, dari bawaannya ini harus dicopot kayak gitu. Dan kita tetap make apa namanya, kutikan dari bawaan ini ya, apa sih, besi bawaan dari motornya gitu. Itu PR untuk yang sebelah kiri. Jadi itu mungkin salah satu cara gimana cara pasang underbone Bipro biar tetap kepasang undercoilnya itu tanpa harus cowak-cowak. Karena kalau cowak-cowak, mau serapi apapun cowak-cowak, tetap aja kayak kurang bagus gitu. Terus PR yang sebelah kanan. Nah, ini sebelah kanan ini ada PR-nya juga, ini sebelah kanan. Di sebelah kanan, nah kan apa namanya, underbone Bipro ini kan posisinya kan dia agak naik ke atas ya dia.
dan dia itu ada risernya dari bawaannya, jadi memang posisinya agak ke atas. Nah karena dia posisinya agak ke atas, jadi selang rem bawaan dari motor itu kepanjangan. Kan yang biasanya yang standarnya itu dia agak ke bawah ya, jadi selangnya itu ke bawah gini, panjangnya pas. Nah berhubung ini udah naik ke atas, jadi selang bawaannya tuh agak kepanjangan, jadi kayak gini. Ya ini bisa inilah apa namanya, diakali ganti selang rem sama tabung gitu segala macam. Ini sebenarnya juga bisa dipotong, caranya kan dipotong terus tinggal disalurin aja langsung ke sini gitu. Dan karena memang aku harus ganti tabung ya, tabungnya udah kropos karena memang salah satu minus dari Honda nih ya, ini tabungnya kropos. Jadi bisa make yang kayak gini nih. Kok nggak mau fokus sih? Kayak gini nih. Ini yang lebih simple tanpa harus beli tabung nih. Nanti tinggal dipasang, mungkin dipotong segini. Kalau segini kan kepanjangan ya. Nah dipotong segini aja mungkin dibutuhin. Bisa kayak gini atau bisa make yang memang dari brand-brand ternama gitu. Terus yang kedua yaitu posisi ini apa namanya, switch rem. Nah ini switch remnya kan nggak ada nih. Kenapa nggak ada? Karena switch rem bawaan dari motor CBR itu tuh nyatu dengan ini, dia bautnya tuh nyatu dengan underbone dari bawaan dari Hondanya. Sedangkan underbone Bipro itu nggak ada baut atau bracket tempat dudukan switch remnya gitu. Nah jadi switch remnya itu nanti diakali dipasang di atas ini. Nah contohnya tuh kayak gini nih. Tuh switch remnya lupa lagi. Bentar, kita ambil dulu switch remnya. Switch rem. Nah, switch rem. Nah, switch remnya tuh kayak gini. Jadi aku beli kayak gini. Switch rem di pasaran tuh ada banyak ya modelnya ya. Nih. Jadi di pasaran tuh ada yang bentuknya lurus, switch remnya lurus langsung ke atas gitu. Ada yang bentuknya tuh nge-L kayak gini, kayak yang aku beli nih. Udah nggak fokus nih. Ini mana sih? Dia tuh nge-L gitu bentuknya. Nih tuh nge-L. Nah kenapa aku beli yang L? Karena menurutku lebih rapi aja gitu. Kalau misalnya L kan dia kan langsung nge-L gini, nanti dia pas dipasang tuh di atas sini dia nge-L langsung ke bawah sini gitu. Jadi bisa lebih rapi gitu nanti kabel manajemennya dibandingkan yang lurus. Kalau yang lurus kan ke atas gini, nanti harus dilengkungin lagi, jadi kayak nggak rapi gitu. Banyak di pasaran dari brand-brand ini ternama ya. Aku belinya juga cuman murah, ini nggak tahu ini masih bisa dipakai atau enggak. Jadi nanti switch remnya itu kalian harus ganti. Ini itu switch rem punya master rem depan. Jadi master rem depan ya kan ada switchnya nih, master rem depan nih. Nah aku pakai switch rem punya master rem depan. Itu nanti dipasang ke ini. Jadi solusinya gitu supaya switch rem CBR-nya tetap masih berfungsi gitu. Maksudnya ini motornya tuh tetap masih bisa pakai ini, masih bisa pakai switch rem gitu. Sebenarnya walaupun nggak pakai switch rem ya tetap bisa nyala motornya. Cuman kan ya masa setiap kita ngerem lampu belakangnya sini stop lampnya nggak nyala gitu kan. Jadi orang belakang nanti nggak tahu gitu. Jadi menurutku hal yang perlu diperhatikan ketika masang underbone Bipro itu yaitu tadi, di sebelah kirinya dipasangi diganjel pakai mur, jadi kita tetap pakai yang bawaannya, kita nggak pakai yang CBR punya nggak pakai yang punya Bipro, karena kalau pakai punya Bipro undercoilnya ini ya, jadi kita cuman butuh gerenda mungkin untuk ngegerenda itu supaya bautnya bisa lepas. Itu sama switch rem. Nah switch rem ini harus beli, harganya sekitar 25.000 lah. Terus selanjutnya yaitu ini selang rem, karena yang bawaan dari motor ini. Mungkin kalau misalnya kalian tabungnya masih bagus ya, dan selang remnya masih ini ya, tinggal potong aja ini supaya nggak ngelengkung kayak gini gitu. Jadi menurutku underbone Bipro ini enggak 100% PNP. Ada yang bilang PNP, ya oke lah aku terima aja PNP, tapi sebenarnya enggak 100% PNP. Mungkin PNP masangnya aja, tapi ada beberapa penyesuaian gitu. Kayak tadi di bagian ininya di bagian kutikannya itu gimana caranya biar terpasang undercoilnya, dan yang kedua switch remnya juga, terus selang rem gitu. Dan oh iya aku lupa ngasih tahu nih, ini switch rem ini jangan sampai salah beli ya. Kalau kalian masih pakai master rem standar nih, ini kan master rem standar nih bawaan dari CBR nya nih.
Nah, kalau kalian masih pakai dari bahan standar, bautnya itu kalian harus beli baut kasar, yang dratnya itu kasar nih. Jadi di pasaran tuh ada dua ya, ada drat halus sama drat kasar. Kalau kalian masih pakai master rem yang standar, kalian belinya itu yang drat kasar. Tapi kalau kalian udah ganti master rem kayak KTC, RCB, terus apa lagi Nissin, apa lagi ya, pokoknya dari brand-brand aftermarket lah, itu biasanya tuh dratnya tuh drat halus. Jadi kalian harus beli switch remnya yang drat halus gitu. Jadi tuh jangan sampai salah ya, kalau salah nggak bisa kepake soalnya gitu. Mungkin itu saja ya yang bisa aku sampaikan mengenai gimana cara pasang Underbone B Pro biar undercoilnya itu tetap bisa terpasang, dan apa saja yang mungkin perlu diperhatikan supaya ya bisa dikatakan PNP 100% gitulah. Ini sebenarnya nggak PNP juga sih menurutku gitu. Itu saja mungkin yang bisa aku sampaikan, pengalaman selama beberapa hari ya. Aku kurang lebih belum ada 1 minggu aku pakai Underbone B Pro. Salah satu kelebihannya, yang pertama enak, posisi readingnya enak, kakinya lebih nekuk, tapi mungkin dipakai untuk perjalanan jauh nanti bisa pegel karena terlalu naik ke atas ya. Kalau kenyamanan untuk jalan jauh tetap Underbone standar, tapi kalau untuk yang kenyamanan untuk posisi reading yang jarak dekat atau untuk balap-balap kayak gitu memang enak Underbone B Pro. Dan juga dia kutikannya itu lebih enteng daripada Underbone standar, daripada yang standarnya, karena mungkin dia itu kutikannya lebih panjang ya, agak lebih ke belakang, jadi dia itu posisi giginya tuh lebih enteng gitu, cetak enak banget pokoknya gitu. Itu saja sih mungkin yang bisa aku share mengenai pengalaman Underbone B Pro di CBS 150. Nah, kalau K45R yang ABS itu kan agak sedikit ribet ya di bagian ini pengeremannya itu, mungkin agak lebih ribet lagi dibandingkan yang K45G ataupun K45R yang versi standar non ABS gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya ya seperti itulah. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya aja, DM aja aku di Instagram atau di TikTok, atau silahkan komentar di kolom komentar bawah gitu. Oke, itu saja yang dapat aku sampaikan ya. Thank you semuanya. Bye bye.